Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soal ini yang banyak-banyak orang sedekah Jumat, Jumat barakah, Jumat berkah, bagus. Tetapi apakah orang itu cuma lapar pada hari Jumat? Coba cari orang yang kelaparan di hari Jumat, orang yang kesedihan pada hari Jumat. Jangan-jangan nanti kita terpaku pada waktunya saja. Iya. Dan yang saya ketahui tidak pernah Nabi menentukan sedekah Jumat. Yang Nabi tentukan itu hari Jumat itu baik, maka diambillah keumuman hadis itu. Ya mungkin sedekah juga akan menjadi baik. Nah sebenarnya Pak, kenapa Nabi tidak sebutkan secara umum, secara khusus tentang sedekah? Karena sedekah itu dia hadir di kapan saja. Dia tidak hadir dengan pada waktu momen tertentu, dia hadir. Nah, ayo jemaah sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita berpikir kembali. Coba bikin daftar tetangga kiri kanan. Apa kira-kira kesusahannya? Sahabat-sahabat dekat kita, apa kekurangannya? Ya. Memang tidak mungkin bisa kita puaskan semua orang, Pak. Tidak mungkin. Ya bila jangan urus orang deh, kalian mau mengurus dulu. Lain juga. Ini satu Pak ya. Jadi mungkin ada bapak-bapak di antara bapak yang suksesnya di sini. Perhatian dan pedulinya pada orang itu luar biasa, tingkat tinggi. Ya, sampai mungkin keluarga dekat, mungkin suasana pasangan hidup, namanya kalau orang lain dah sibuk, kalau istrinya sendiri, pasangannya sendiri, dia nak lupai. Ya, mungkin kesuksesan tersendiri kan. Ya, sehingga juga Nabi mengucapkan hadis yang lain kan, khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya. Di sini Nabi bilang li ahli, ahli itu keluarganya. Siapa keluarganya? Bisa istrinya, bisa anaknya, bisa keluarga yang lain. Artinya apa? Juga sukses tersendiri. Maka prioritas kesuksesan, kalau seandainya kita sempat buka itu, siapa yang Nabi golongkan manusia terbaik dengan urutan-urutannya 10 kali Nabi ucapkan. Tadi anfa'uhum linnas secara umum. Lalu nanti Nabi prioritaskan pada golongan-golongan tertentu yang sifatnya Nabi jadikan prioritas itu. Prioritas. Nah, yang penting jangan kaku memahami sebuah prioritas itu. Karena itu Pak, surga itu kan banyak pintunya, dan kita punya amalan berbeda, maka surga pun nanti bisa jadi berbeda. Yang penting ya ada surga tak? Ya Pak, jangan begitu surga seluas langit dengan bumi satu orang, mana mau kita satu kapling, tidak ada. Masa tidak ada sama sekali. Tapi untuk memiliki semua pintu-pintu surga kita miliki Pak, jarang, kecuali Nabi tunjuk Abu Bakar. Tapi kita sukses untuk semuanya Pak, saya kira sukses juga. Tidak ada yang sulit itu. Yang penting ada bagian dari surga yang kita bina. Nah, itu juga butuh cerdas Pak ya. Baca potensi kita. Saya kira-kira masuk surga itu yang Allah berikan pintu surga saya itu lewat mana?
Oh saya Allah hanya dimudahkan ke sini, dimudahkan ke sini. Pelihara baik-baik itu, sehingga kita menjadi min akhlil jannah, orang yang layak juga masuk surga. Coba di antara sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, yang 10 sahabat yang sudah masuk surga, tiba-tiba Nabi menunjuk, sebentar akan ada penghuni surga yang akan muncul di tengah kalian. Nah, siapa itu? Nah, tidak ada yang di sini. Ternyata yang baru muncul ada orang yang terlambat, barusan hadir. Dan Nabi mengatakan 3 kali, jangan remehkan amalan yang tidak diketahui orang. Bisa jadi tidak ada yang tahu, tetapi tinggi nilainya. Ternyata Nabi buka rahasia yang seperti ini, Pak. Ya, mungkin banyak orang yang belum sibuk di sini. Ya, ya. Minimal, Pak, ya, kalau kita tidak bisa lepaskan kesulitannya orang, nafas ini, satu yang pokok, jangan bikin susah orang. Kalau belum bisa lepaskan kesulitannya orang, jangan kita yang tambahi kesulitan. Orang sudah susah, dibikin susah lagi. Coba bayangkan bagaimana itu beratnya itu, Pak. Beratnya dosanya, orang sudah susah, dibikin susah lagi. Ya seperti ini masuk di sini yang kedua. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan. Ya, ini definisinya semua ini, apapun yang bisa membuat orang lapang di saat dia sempit, apapun. Ini bersifat, meskipun beberapa terjemahan itu utang. Utang karena itu adalah tafsir, namanya tafsirul nas binas. Artinya nas lain hadir untuk menafsirkan itu. Dan kita akan pakai metode sebentar itu. Metode nas namanya an-nas yufassiru bin nafsil ba'd. Nas yang lain, nas itu artinya Quran dan hadis. Quran dan hadis ditafsirkan oleh yang lain. Ya. Di saat orang itu kesulitan, ini mu'sirin, kita hadir mudahkan, Pak. Oh, luar biasa itu. Luar biasa itu, Pak. Ya, orang terperangkap, kita kasih luas. Orang jatuh di sumur, kita ambil. Orang jatuh dalam lubangan kemusyrikan, kita angkat. Orang jatuh dalam lubangan kebid'ahan, kita lepaskan. Orang jatuh dalam kemaksiatan, kita angkat. Orang jatuh dalam perkara duniawi seperti utang, tumpuk masalah, lalu kita hadir sini, saya bantu untuk keluar dari utang. Maka dia mengatakan, dia melebihi malaikat sama, dia melebihi malaikat. Mungkin ada orang di antara bapak pekerjaannya itu pekerjaan malaikatnya seseorang. Bukan main, Pak, orang kalau pusing menangis di saat mau lepas dari utang, seperti dicekik itu. Lalu kita tiba-tiba, saya melepaskan. Itulah Abu Bakar. Surganya tidak ada yang pernah kalahkan, dan imannya tidak ada yang kalahkan Abu Bakar. Di saat Bilal bin Rabah, budak, tidak ada nilai hidupnya, bahkan dirinya pun dia tidak miliki. Tidak ada hubungan siapa-siapa Bilal dengan Abu Bakar. Tidak ada hubungan, satu orang Arab, satu orang Ethiopia. Yang namanya budak, orang Ethiopia yang dijual pada akhirnya jadi budak. Tapi kenapa Abu Bakar mau pergi beli dan lepaskan? Yang mahal juga, Pak, dijualkan. Pokoknya Abu Bakar mengatakan, berapa yang kamu jualkan? Saya akan bebaskan dia. Ya, Umayyah bin Khalaf, ya pasang harga juga. Berapa tuh harganya ini? Budak hitam, jelek, bodoh, tidak ada apa-apanya.
Tapi bagi Abu Bakar, fisiknya tidak berharga, tapi imannya berharga bagi saya. Dia orang mahal di hadapan Allah. Maka berapapun yang kamu belikan. Maka Abu Bakar membeli. Apa yang dia tunggu dari situ, Pak? Tidak mungkin menunggu ucapan terima kasih dari Bilal. Atau pembayarannya bagaimana dia mau bisa bayar? Tidak ada apa-apanya Bilal. Tapi mengapa dia spontan dia mau beli? Karena Abu Bakar terkonek hatinya dengan Allah, terkonek dengan akhirat, tersambung suasana hati, ada pahala, ada kebaikan. Ini yang saya maksud, Pak. Bagaimana hati kita itu diasah. Bayaran bukan dari orang, tapi bayarannya Allah nanti di akhirat. Allah, kita mau transaksi dengan Allah.